Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, kalau kabar kalian baik, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, diminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Afin, silakan maju. Anak-anak silakan duduk. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Ya, Bu. Hari ini hadir semua? Ya, Bu. Oke, kalau hadir semua, tingkatkan terus kehadiran anak-anak semua ya. Ya, Jangan malas-malas untuk mau datang. Ya, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kamu berdiri dulu. Kita akan membahas begini. Anak-anak sudah tahu untuk fokus. Sudah, Bu. Kalau sudah tahu, Ibu minta satu orang untuk memimpin fokus di depan. Oke, Jessica silakan maju. Perhatikan semua ya. Kita buat sama-sama lebih cepat lagi ya. Ya. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, tepuk dulu untuk kalian semua. Semangat ya. Oke, Jessica silakan duduk. Kalian semua silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak, kita hari ini akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian pecahan. Siswa dapat menghitung perkalian pecahan dengan benar. Siswa dapat menghitung pembagian pecahan dengan benar. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Oke, tepuk tangan dulu untuk Josita. Menurut Josita, pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi sedikit tentang pecahan. Habis itu Ibu akan memberikan contoh ya. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri dari atas, pembilang dan penyebut. Pembilang adalah angka di atas dan penyebut adalah angka di bawah. Ibu kasih contoh ya, pecahan yang pembilang dan penyebut ya. Ibu kasih contoh 2/4. 2/4. Jadi yang angka pembilang itu yang ini yang di atas 2 ini nih. Ini angka pembilang. Nah, terus
Terus yang angka di bawah ini adalah angka penyebut. Jadi pecahan terdiri atas angka 9 dengan angka Penyebut. dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan sering digunakan. Misalnya, contoh ya, dikasih contoh. Christian ada satu roti, dia kan satu roti nih. Terus dia teman dengan Gio. Terus ini Gio, Christian bagi saya kue. Jadi hanya satu toh. Jadi dia bagi setengah-setengah. Jadi Christian setengah, contohnya Christian 1/2, Gio 1/2. Karena hanya ada satu Roti. jadi dibagi dari setengah-setengah, jadi dibawa ke pecahan menjadi 1/2, jadi bagi 1/2. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oleh karena itu kita perlu memahami cara menghitung pecahan dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan. Ibu ada dulu yang perkalian pecahan ya. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ibu kasih contoh ya. Jadi yang untuk perkalian tuh, perkalian pecahan tuh dia tuh pembilang kali dengan pembilang, penyebut kali dengan penyebut. Ibu kasih contoh. Contohnya 2/4 kali 3/2. Jadi itu lagi mana yang pembilang? Angka pembilang itu angka yang mana? Yang penyebut? 4 dan 2. Oke. Jadi yang perkalian tadi definisinya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali Penyebut. Jadi 2 yang pembilang kan 2 dengan 3 atau berarti 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 2 kali 3 6 per berarti penyebut dikali penyebut 4 kali 2 tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi kalian sudah selesai perkalian pecahan. Oke. Langkah pertama adalah mengkalikan angka dengan angka di atas dengan angka di atas toh. Jadi angka pembilang dengan angka pembilang dan angka pembilang, angka penyebut dengan angka Penyebut. Setelah hasil pecahan dapat disederhanakan. Contohnya ini ya, kita kan sudah kalikan toh angka pembilang dan pembilang, penyebut hasilnya 6/8. Kalau angka 6/8 kita bisa sederhanakan ya. Kalau angka genap tuh kita bisa sederhanakan. Contohnya 6/8 kita sederhanakan dengan angka berapa ya yang bisa ini? Oh kita coba dengan angka 2 bisa tidak? Angka 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 8 bagi 2. Jadi dari 2/4 kali 3/2 hasilnya bisa hasil 6/8. Kalau kamu mau kecilkan lagi hasilnya bisa 3/4. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, sekarang ibu masuk di pembagian ya. Iya, Bu. Pembagian pecahan dilakukan dengan membalik pecahan kedua, kemudian mengubah operasi pembagian menjadi perkalian. Cara ini disebut kebalikan atau resiprokal. Jadi untuk pembagian dia tidak lagi begini ya. Memang dari pembagian kita akan bawa ke perkalian. Itu kasih contoh ya. Misalnya 1/4 dibagi 2/5. Ini kamu sudah mengerti tadi? Hapus dulu ya. Iya, Bu.
pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi Pembilang. jadi seperempat. Yang angka sebelah kiri kita tidak lupa ya. Ya. Yang lupa hanya angka yang jadi seperempat kali. Kita bawa ke perkalian kali ini telah di 25. Kita rubah menjadi 5/2 karena pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 5/2. Kalau sudah bawa ke perkalian kita 3 kali. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali Penyebut. Berarti 1 kali 5, 4 kali 2, 5/8. Ini kita tidak bisa sederhanakan lagi. Jadi tetap 5/8. Sudah mengerti atau ibu kasih satu lagi satu? Sudah mengerti toh? Kalau sudah mengerti, ibu akan kasih kalian LKPD. LKPD itu lembaran peserta didik. Nanti kalian bentuk dalam kelompok ya. Dan juga kelompok ini Aurel masuk ke kelompoknya mereka Yosita, Mario masuk ke kelompoknya mereka habis itu baru dijelaskan. Kerja sudah? Isi kita baru maju. Nanti perwakilan setiap kelompok maju sudah di depan ya. Yang perkalian kan langsung kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau dari pembagian, kalau pembagian kita bagi.
Nanti kalau sudah kerja habis semua, ibu hapus papan, kamu kerja di papan ya? Iya. Bawa dari kamu punya kerja sesuai apa yang kamu kerja di lembaran media ya? Perwakilan setiap kelompok di sini satu orang, kelompok di sini ini satu orang. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu minta perwakilan dari kelompoknya mereka Pascal maju ke depan. Ya. Perhatikan Mario, Anton, Alfi, perhatikan teman kerja di depan. Karena sebentar ibu akan kasih soal evaluasi. Soal evaluasi kerja per orang ya, kerja masing-masing. Jadi teman kerja di depan, kalian harus perhatikan. Saya bisa tahu ya. Nona hati itu bisa jelaskan sedikit. Biar nanti ibu yang jelaskan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nona. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 kerja di sebelah ini ya. Nah, sebentar ibu bandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Perhatikan teman kerja di depan ya. Sebentar ibu akan soal evaluasi. Tepuk tangan dulu untuk Yesita. Coba kamu perhatikan antara kelompoknya Pascal dengan kelompoknya Yosita. Jawaban sama atau tidak? Salut dulu untuk kalian semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kalian sudah mengerti ya pembagian yang kalian pecahan. Kita bahas sama ya. Kita bahas dulu. 1/3 kali 2/5 sama dengan tadi 9 dikali 9 menyebut. Jadi 1 kali 2 3 kali 5 berarti benar ya. Nomor 2 sudah terus sama toh. 3/4 dibagi 1/2 sama dengan kita bawa dulu ke perkalian. Jadi ambil sebelah kanan 9 dikali 9 rubah dari penyebut terus penyebut tadi 3/4 kali dari 1/2 kita rubah menjadi 2/1 dan sama dengan ya sama dengan 3 9 dikali 9 penyebut dikali penyebut 3 kali 2 6 1 kali 4 4 dan
6 bagi 2 sama dengan 3. Berdua. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 3/2. Oke, karena sudah mengerti ya pembagian dan perkalian pecahan. Ibu akan menjelas sedikit ya tentang pecahan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, perkalian dan pembagian pecahan sangat berguna. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Macam tadi macam kue, macam contoh Anto mau pergi pasar beli kain. Dia beli kain mau jahit dari baju toh. Dia tidak mungkin mau jahit baju seukuran dia beli kain yang sampai 3-4 meter. Jadi dia beli setengah, dibagikan tuh. Sambil cukup 1/2 atau 2/3 saja, dan kalau banyak-banyak. Jadi pecahan tuh dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu terapkan ya. Pasti kamu selalu terapkan di rumah tuh, maksudnya ada kue, contohnya mama beli kue hanya 1 toh, jadi kamu pasti bagi dengan adik toh, jadi baginya setengah-setengah toh. Tidak mungkin kamu makan sendiri, otomatis bagi dengan adik. Jadi pecahan tuh setiap hari tuh kita pasti lakukan. Tanpa kita sadari ya, kita tuh sudah melakukan pecahan, pembagian pecahan. Ini contoh ini perkalian dan pembagian pecahan sangat berguna. Misalnya ibu mempunyai 1/2 kilogram gula dan menggunakan 1/3 bagian untuk membuat kue. Contohnya mamanya Angkong beli gula 1/2 kilo. Terus tidak mungkin mamanya Angkong buat kue, beli gula 1/2 kilo mamanya Angkong buat semua. Tidak mungkin tuh, nanti kue terlalu manis. Jadi mamanya Angkong bagi 1/3 lah, artinya hanya 1/4. Atau seorang pedagang membagi 3/4 meter kain menjadi beberapa bagian yang sama saja. Belajar pecahan tuh membuat kalian berpikir teliti dan sabar. Tidak mungkin tuh kamu balik pecahan kayak begini. Tidak ada kamu itu. Pecahan tuh kamu juga harus hafal. Pembagian, perkalian, pembagian. Kalau mau pecahan tuh kamu minimal pengurangan, pembagian, perkalian. Apalagi perkalian tuh kamu harus hafal. Itu setelah kamu bisa kali, kamu bisa bagi. Kalau kamu perkalian dan pembagian kamu tidak tahu, 5 kali 2 kamu tidak tahu, itu kamu tidak akan buat pecahan. Tidak akan dapat memang. Jadi jangan lupa belajar juga dengan perkalian dengan pembagian. Saat menghitung pecahan, kita harus memperhatikan pembilang dan penyebut agar tidak saling menghitung. Dengan banyak berlatih, kalian akan lebih mudah memahami materi pecahan. Sudah mengerti? Sudah. Ibu sudah kasih LPD, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Ibu sudah bilang toh soal evaluasi, kalian kerja masih? Masih. Kerja di buku habis itu kumpul ya.
sudah, mari kumpulin. Jangan lupa tulis dengan nama. Nanti ibu periksa sebentar baru ibu bagikan ke kalian ya. Setelah itu ibu bisa tahu siapa yang sudah mengerti materi ini kali. Kalian yang belajar di hari. Nanti sebentar habis ini ibu periksa baru ibu kasih kalian bagi ke kalian. Yang sudah baru Nona. Christian sudah? Kalau sudah main kumpul dulu. Alvin sudah. Dio sudah. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Ada yang bingung? Kalau ada yang masih bingung tanya di ibu ya. Iya, Bu. Anton sudah. Lagi berapa orang yang belum? Cepat ya. 3, Bu. 4, Bu. Oh, Aus sudah. Saya sudah, Bu. Au, kenapa kerja habis masa lemah ngeri? Saya sudah, Ibu. Kumpul ya. Ya, Bu. Kaki baru. Rasa kita cepat. Masa sudah? Berarti tinggal Yosita lagi ya? Tunggu Yosita. Oke. Nanti ini ibu periksa sebentar baru ibu bagi ya. Ya. Sekarang ibu mau tanya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini tentang apa? Ulang, lebih kuat lagi. Kita belajar perkalian dan pembagian ucapan. Ibu mau tanya, Anton, kau dengan Nadia kenapa bisa begitu? Dengar ibu mengajar di depan jangan begitu. Ibu mau tanya, kalian senang tidak belajar hari ini dan yang bikin kalian senang? Oh, senang sama pelajaran saja. Bisa tahu perkalian dan pembagian ucapan. Jadi kalian senang ya? Oke. Ibu mau tanya, bagaimana cara tanggal
bagi pecahan. Pecahan kedua dibandingkan dikali. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yosita. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Hah? Kenapa? Ada di sampai di sana. Dari sini. Jangan Saya taruh di sini. masa ibu ngajar di depan kamu di belakang main. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ibu minta kalian atur kembali kursi meja ya. Ini kotoran-kotoran yang di bawah itu. Ya. Kalau sudah semua, ibu minta satu orang untuk Saya ke dalam ruangan. Nona. Berdiri semua berdoa. Kenapa? Kenapa pukul lagi? Ibu sudah omong tadi. Dengar ibu yang ada di depan ya. Menghargai orang itu penting. Orang jangan taruh di ada lucu. Maksud ibu mengajar di depan, kamu main di belakang.